Aduh, kamu nggak tahu betapa susahnya jadi gembel juga di sini. Saya nggak gembel-gembel banget di sini, masih banyak orang yang lebih susah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Saifuddin Ibrahim ini ya katanya ingin menjadi penginjil internasional yang kabur ke luar negeri. Tapi ketika sampai di sana, Saifuddin Ibrahim ini katanya bangga menjadi gembel, yaitu bangga menjadi pemulung, yaitu mencari botol-botol bekas untuk bertahan hidup di sana. Nah teman-teman, jadi gak ada sejarahnya, yaitu orang-orang yang menistakan agama Islam itu hidupnya sejahtera. Itu sudah fakta. Pasti mereka hidupnya itu sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya. Saya gembel rohani. Gembel rohani itu kayak apa sih? Kerja apa saja, jangan harap YouTube dengan mencerca Nabi kami yang kami muliakan. Kalau mau mati kafir silakan katanya. Lu kagak tahu susahnya mulung sampah. Sampah yang saya taruh di belakang gudang diambil sama homeless. Si homeless ini dia bawa 2 kantong besar yang sudah saya simpan itu, naruh botol-botol yang belum saya pilah-pilah, dibawa. Kemudian satu kantong lagi, dua kantong kecil itu ditaruh di bawah kolong mobil. Ya teman saya ambil lagi tuh botol itu. Aduh, kamu nggak tahu betapa susahnya jadi gembel juga di sini. Jadi ya benar ya teman-teman ya, yaitu seorang penista agama itu tidak akan hidupnya itu sejahtera, nggak ada ya. Pasti seorang penista agama ini hidupnya sengsara. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengaku bahwasanya di sana itu malah menjadi gembel ya, yaitu mencari botol untuk bertahan hidup, untuk biaya makan. Tapi kenapa nggak sadar-sadar ya? Saifuddin Ibrahim ini sudah banyak kejadian seorang penista agama ini gak bahagia, pasti berakhir dengan sengsara. Nah yang namanya hidayah ya seperti itu ya teman-teman. Jadi Bapak Saifuddin Ibrahim ini belum mendapat hidayah. Ya semoga cepat sadar ya. Semestinya saya tuh kasihan ya. Karena apa teman-teman? Karena umur sudah semakin tua, tapi kenapa bicaranya itu seperti orang bukan orang tua ya, malah seperti orang stres gitu ya, seperti ODGJ. Oke, mari kita lanjutkan. Susah juga, tetapi ya saya ya senang-senang aja karena lebih penting dia, lebih utama bagi dia daripada saya. Jadi Tuhan itu masih memberikan kegembiraan kepada saya. Jadi karungnya besar sekali, karung plastik itu dibawa sama dia. Dijual sama dia, ya nggak apa-apa lah. Tapi ada mesin gergaji yang diambil sama dia, sama gembel itu, dia bawa juga itu. Tapi saya sudah pasang lagi CCTV dengan alarm. Saya nggak gembel-gembel banget di sini, masih banyak orang yang lebih susah daripada saya. Kan ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengaku sebagai gembel ya di luar negeri, yang katanya dulunya itu ingin menjadi penginjil internasional yang akan memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya berbalik, yang ingin hidup bahagia dengan menistakan agama, ingin hidup kaya raya dengan menistakan agama Islam, tapi kenyataannya berbalik. Jadi ini termasuk adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Dicabutnya yaitu akal warasnya Saifuddin Ibrahim. Nah, maka dari itu ya teman-teman, orang yang semacam ini itu sulit untuk sadar karena di hatinya itu hanya ada kebencian terhadap agama Islam. Nah maka dari itu di setiap video-video yang mereka upload live streaming seperti Saifuddin Ibrahim ini, itu istrinya hanya ngawur. Kalau nggak menghina agama Islam ya seperti itu. Ya seperti orang ODGJ ya teman-teman. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengklaim dirinya itu yang penting ya bahagia. Tapi semestinya kalau kita lihat raut wajahnya, kita tahu ya kalau kita belajar psikolog itu sudah paham. Semestinya hatinya itu meronta-ronta. Hidup jauh dengan keluarga, jadi buronan, jauh dengan istri, anak.
di sana malah menjadi gembel. Itu kata Saifuddin Ibrahim ya, menjadi gembel. Apa hidupmu Pak dibikin susah oleh diri sendiri? Bukannya Pak Udin pembawa kebenaran, bukannya Pak Udin hanya membaca, bukannya Pak Udin tahu semua maka berani menyatakannya. Nah, bila Pak Udin pembawa kebenaran, kenapa Bapak menghindar dari kenyataan? Kenapa Bapak tidak bertanggung jawab dengan apa yang Bapak ucapkan? Bila Bapak hanya bisa menyalahkan lalu tidak bisa membuktikan kesalahannya, itu hanya tuduhan, berarti yang Pak Udin ucapkan selama ini hanyalah fitnah belaka. Lebih baik kamu begini saja selamanya, ya amin. Daripada kau berkhutbah bikin gaduh katanya. Khutbah saya kok bikin gaduh bagaimana? Enak aja, dari mana saya bikin gaduh? Aduh. Saya sudah beberapa kali menjelaskan bahwa lebih baik mengut botol dan jadi pemulung sampah daripada menjadi pemimpin tetapi menipu rakyat dan membohonginya dengan modal sopan santun bahasa, tetapi berapa uang rakyat yang kalian makan dan memboroskan dana dengan berbagai macam cara dan menipu. Kenapa jawabannya jadi ngelantur Pak? Bukannya Bapak tidak pulang karena takut menghadapi tuduhan apa yang Bapak ucapkan, makanya Bapak rela hidup jadi gembel pemulung botol di Amerika. Kenapa ditanya botol jadi lari beralih ke pimpinan? Bila Bapak mempunyai bukti bahwa pimpinan bersalah apa yang Bapak tuduhkan, menurut kami tidak ada salahnya bila Bapak melaporkannya. Jangan karena Bapak kecewa dengan pimpinan lalu Bapak rela jadi gembel meninggalkan Indonesia, sedangkan keluarga Bapak ada di Indonesia. Bapak ini aneh bin ajaib, menurut kami Bapak ini manusia langka di dunia. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan komentar kepada saya. Alhamdulillah, serendah-rendahnya aku waktu di Amerika Serikat nggak sampai jadi pemulung. Di sana pekerjaan ini yang cuma bisa dapat beli burger dan kok setelah bekerja sekitar 3 jam. 3 jam saya keliling cari botol, mungut di tempat-tempat sampah sekalipun 3 jam hanya dapat beli burger. Enggak apa-apa, enggak dapat juga enggak apa-apa. Yang penting saudara, sekali lagi Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan gembel semacam itu. Tuhan mau melihat hati kita. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Jadi omongannya ini sekarang malah sok bijak ya teman-teman ya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Namun kenapa Bapak Saifuddin Ibrahim ini ya menistakan agama Islam, katanya hidup itu sementara. Lalu kemudian ketika ditanya tentang kenapa ya tinggal di sana ini menjadi gembel, kabur, nggak pulang ke rumah, tapi jawabannya malah ngelantur kemana-mana ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, kehidupan seorang penista agama itu tidak ada yang sejahtera. Kenyataannya ini bukti nyata ya teman-teman, azab Allah itu nyata ada, seperti Saifuddin Ibrahim ini yang katanya ingin menjadi penginjil internasional, malah sampai ke sana ya, kabur ke luar negeri malah jadi gembel. Padahal semestinya pekerjaan yang ada di Amerika juga banyak sekali. Namun Allah ini ya mengazab Saifuddin Ibrahim ini, yaitu dengan rezekinya itu disempitkan. Jadi di sana mencari botol, mencari pemulung, mencari plastik. Untuk apa? Untuk biaya hidup, yang dimana menistakan agama Islam supaya hidup kaya raya, banyak orang yang berdonasi, tapi kenyataannya pengikutnya sekarang sudah muak dan donasi seret, macet, akhirnya ya mulung jalan satu-satunya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya video-video dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini sudah merasa tertekan dengan kehidupannya di luar negeri sana. Yaitu dengan apa teman-teman ya, untuk cari makan saja susah, yaitu dengan mencari botol, mencari sampah. Dan ini adalah bukti azab Allah SWT kepada Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini selalu menistakan agama Islam, selalu menghina Rasulullah SAW. Dengan apa Allah mengazabnya? Yaitu dengan menyempitkan rizkinya Saifuddin Ibrahim ini, yang hidupnya melarat, kesusahan di luar negeri sana. Nah saya dengar-dengar yaitu Donald BB ini akan mengusir yaitu imigran haram untuk diusir untuk pulang ke negara asalnya. Ya kita lihat saja ya teman-teman, apakah Saifuddin Ibrahim ini
akan berani pulang ke Indonesia setelah diusir oleh Donald Bebe, yaitu presiden yang ada di Amerika sana. Nah teman-teman, tidak itu juga, si Suniti juga ya, itu semestinya hidupnya itu sudah gak karuan, sudah dalam ketakutan. Karena apa? Karena menistakan agama Islam. Jadi gak ada bukti sejarah seorang penista agama hidupnya itu enjoy, hidupnya itu bahagia, hidupnya itu ketawa-ketawa, sejahtera, gak ada buktinya. Sejak dari zaman dulu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan lain-lain, mereka itu kalau menistakan yaitu para nabi, para rasul, hidupnya itu pasti akan sengsara, dan bahkan di dunia itu akan diazab oleh Allah SWT, dan di akhirat akan lebih pedih azabnya. Nah, maka dari itu, Syaifuddin Ibrahim ini, kalau kita lihat, kehidupannya itu sudah semakin melarat, minta donasi sana-sini, dan akhirnya pengikutnya ini sudah mulai muak, sudah mulai, ya kenapa harus diikuti orang semacam ini yang seperti ODGJ. Akhirnya hidupnya adalah luntang-luntung di Amerika, mulung, mencari botol untuk bertahan hidup, untuk biaya makan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.